Selamat pagi, sahabat Sales Indonesia, atau saya juga bisa panggil dengan teman-teman ya, teman-teman semua ya. Mari kita lanjutkan untuk belajar tentang dunia sales ya, agar kita bisa menjadi seorang yang ahli ya, di bidang sales ini ya. Karena luar biasa, sales adalah cikal bakal kesuksesan suatu usaha apapun ya. Suatu usaha apapun ya, pasti membutuhkan apa yang disebut dengan sales ya. Mari teman-teman ya, kita lanjutkan pembelajaran kita di pagi hari ini ya, 25 Juli 2021. Kita akan belajar tentang powerful sales technique. Jadi melanjutkan dari sesi yang pertama. Sebelumnya kita sudah bahas ya tentang bagaimana kita menghasilkan lebih banyak prospek dan referensi ya. Bagaimana kita menghasilkan lebih banyak prospek, karena dengan lebih banyak prospek maka akan semakin besar ya peluang yang kita peroleh untuk bisa jualan lebih banyak. Ketika no prospek, yang terjadi adalah no closing. Ketika no closing, yang terjadi adalah no money. Ya, ketika no money, ya tidak punya uang, ya kita tidak bisa bahagia, ya karena banyak masalah yang akan timbul, ya, kebutuhan rumah tangga, cicilan dan lain sebagainya. Nah, pentingnya kita menguasai teknik ini agar kita secara tepat ya bisa mendayagunakan apa yang menjadi potensi yang kita miliki, sehingga di saat situasi dan kondisi ya kita bisa menerapkan teknik-teknik tersebut ya agar kita bisa melakukan penjualan dimanapun itu berada. Nah, mari sahabat Sales Indonesia ya, atau saya juga panggil teman-teman ya, ada sebuah quote yang menarik ya dari Bapak Eloy Zaluhu, seorang master teacher ya dan founder Theocentric Motivation. Beliau mengatakan bahwa seorang pembelajar yang produktif ya tidak hanya bisa melewati kesulitan dengan baik, namun juga bisa menikmati setiap halangan dan mengukir sejarah kesuksesan di dalam hidupnya. Nah, teman-teman, di saat pandemi seperti ini, ya tentunya jangan sampai membuat kita menjadi pesimis ya. Justru kesempatan kita di saat kita banyak di rumah, mari kita terus belajar ya, mengasah potensi yang kita miliki, keahlian yang kita miliki, apapun itu ya. Mulai dari kegemaran. Ya. Kegemarannya apa, teman-teman? Mulai dari kegemaran menggambar ya. Mulai sekarang lebih ditekuni lagi. Misalkan kegemarannya menari, ya. Kegemarannya berolahraga, ya. Dan lain sebagainya. Ya. Nah, mari teman-teman, ya, kita selalu memanfaatkan waktu ya, untuk terus belajar, dan kita kembali fokus untuk penguasaan teknik sales berikutnya. Ada 12 tahapan atau langkah ya dalam penguasaan powerful sales teknik ini ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang how to generate more leads and referral ya. Dan sekarang kita akan belajar tentang how to prepare the elevator pitch. Nah, bagaimana cara kita mempersiapkan di saat kita berada di elevator ya, agar kita memiliki kesempatan untuk jualan ya. Tentu teman-teman ketahui di saat kita berada di suatu tempat, di elevator itu, di lift ya. Di lift itu kesempatan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain yang berada di dalam elevator itu relatif sangat singkat. Ya. Kesempatannya bisa di antara
3 sampai 5 menit ya. Mungkin kalau di gedung-gedung pencakar langit itu bisa lebih. Nah, kenapa sebuah teknik ini ada ya? Itu disebabkan oleh di dunia barat ya, di perkotaan besar ya. Kalau di Indonesia seperti di Jakarta, Surabaya, Medan, Bali ataupun Solo ya, ini diperlukan sekali karena eh, ada sebuah kesulitan, hambatan ya, seorang sales ketika dia ingin bertemu dengan eh, calon konsumennya ya, misalkan seorang manajer, director ya, bahkan CEO ya, komisaris ya yang berada di kantor-kantor gedung-gedung tersebut pasti akan kesulitan untuk menemui mereka dikarenakan ada prosedur-prosedur yang harus mereka jalani seperti harus janji bertemu dengan eh, director tersebut ya dengan menuliskan proposal surat ya, kemudian harus menghadapi security terlebih dahulu ya, kemudian juga harus menghadapi sekretarisnya terlebih dahulu ya, belum waktu kesibukan yang begitu sibuk ya yang dijalani oleh calon nasabah dalam hal ini para direktur, manajer dan pejabat tinggi yang ada di perkantoran tersebut ya, di gedung-gedung bertingkat ya. Nah, ini diperlukan sebuah teknik di mana seorang sales ya untuk bisa bertemu dengan mereka yaitu dengan tidak ada cara lain ya supaya cepat bisa bertemu mereka karena mereka itu pasti ya untuk menuju ya perkantorannya pasti melewati lift. Nah, di saat itulah, di saat di dalam lift itulah seorang sales uh, harus bisa menggunakan kesempatannya walaupun dalam waktu yang sangat minimal sekali untuk bisa berkomunikasi dan pada akhirnya targetnya adalah kenalan dan tukeran nomor ya, tukeran nomor HP. Targetnya itu ya, teman-teman. Jadi di saat di dalam lift yang waktunya sangat singkat itu bagaimana ya kita bisa bercakap-cakap ya dengan orang yang di dalam lift itu, kemudian kita kenal dan tukeran kartu nama. Nah, ini sangat menarik ya. Bagaimana caranya agar kita kenal kemudian bisa langsung tukeran ya dalam waktu kurun waktu ya 3 sampai 5 menit tadi ya. Kalau 5 menit terlalu lama ya mungkin ya. Ya, ya kisarannya ya 3 menitan ya, teman-teman. Nah, bagaimana? Nah, tekniknya adalah ya bagaimana kita sebagai seorang sales ya ketika kita berada dalam kesempatan yang sangat pendek tadi waktunya. Bagaimana kita bisa memancing ya, memancing calon konsumen kita ini untuk merespon apa yang eh, kalimat apa yang kita sampaikan, komunikasi apa yang kita sampaikan kepada mereka ya. Dan jawabannya adalah ah masa sih? Ah yang bener aja ya. Atau serius ini ya. Itu betul itu promonya ya. Atau dengan jawaban respon lain ya. Bener bonusnya sebesar itu nah, ya. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Artinya ada beberapa mungkin ya. Nanti teman-teman bisa cari tahu lagi ya. Nah, sebagai contoh misalkan begini. Ketika kita bertemu dengan lift ya. Itu kita juga sudah memperhatikan ya. Sudah melakukan observasi terlebih dahulu ya. Atau kalaupun kita tidak melakukan observasi ya, ya kita bisa memberikan sebuah pancingan ya, sebuah pancingan pernyataan komunikasi yaitu dengan misalkan seperti ini. Uh, Selamat pagi Pak. Oh ya selamat pagi. Misalkan seperti itu. Wah Pak saya lihat tadi mobil Bapak bagus Pak. Oh ya. Oh, adik lihat mobil saya tadi. Iya. Hmm. Nggak ingin nambah lagi Pak mobilnya Pak. Wah enggak cukup saya sudah banyak mobilnya. Oh ya Pak sekarang lagi
ada promo nih Pak. Ya, misalkan ya, promo nih Pak. Mobil dengan merek tertentu ya, sebutkan saja mobilnya. Ya, kemudian teman-teman bisa bilang DP. Ya. Sekarang ada promo baru Pak. Ya, DP mobil dengan merek ini ya, ya itu DP-nya hanya 10 juta Pak. Ya. Nah, teman-teman bisa sampaikan itu. Ya. Atau kalau Bapak sudah punya mobil, bisa buat di kantor Pak. Nah, ketika calon konsumen kita mendengarkan itu, DP-nya ringan sekali kan. Ya, kalau DP mobil 10 juta ya. Sehingga dia akan mengatakan, wah masa sih? Iya Pak. Bapak silakan Pak, ini kartu nama saya. Nah, teman-teman bisa langsung mengeluarkan kartu nama teman-teman, kemudian diserahkan ya kepada calon konsumen kita. Nah, setelah dia menerima, nah baru kita menyampaikan lagi, Pak, boleh Pak, saya tahu nama Bapak dan nomor telepon, boleh saya minta Pak? Oh iya, silahkan. Ya. Nah, disitulah ada pertukaran, ya, pertukaran nomor telepon atau kontak number. Nah, teman-teman, prinsipnya adalah ya, bagaimana kita dalam waktu yang sangat singkat itu, ya, kita bisa berkenalan dan langsung terjadi pertukaran nomor telepon. Sehingga siangnya, ya, sorenya atau besok atau lusa, ya, calon konsumen itu bisa langsung menghubungi kita, ya, atas rasa penasarannya itu loh, ya, dari apa yang kita sampaikan tadi, ya, Pak, nambah lagi Pak mobilnya Pak, DP-nya cuma 10 Pak, 10 juta, iya, yakin, iya Pak, betul Pak, Pak ada program khusus loh Pak, ya, untuk karyawan swasta, apa itu, ya, bunga 0% Pak, untuk 1 tahun pertama, misalkan seperti itu. Oh iya? Serius? Iya Pak, ini kartu nama saya Pak. Nah, itu bisa menjadi hal-hal yang menarik bagi calon konsumen kita untuk mengetahui lebih lanjut sehingga atas dasar ya kita memberikan nomor telepon, kemudian kita bertukaran, saling bertukaran, itu bisa menjadi sebuah komunikasi lanjutan ya di kemudian hari. Nah, ini bisa juga ya teman-teman diterapkan tidak hanya di saat kita berada di lift ya, tapi kita juga bisa menerapkan di saat kita ya, teman-teman, kita semua sedang mengantri ya, mengantri misalkan mengantri di saat kita mau setor uang di bank, mengantri di saat kita mau mengambil uang di transaksi di ATM. Kita juga bisa melakukan hal ini, teknik ini di saat kita sedang mengantri ya pembelian obat di apotek ya. Atau kita sedang mengantri di saat kita sedang periksa ya ke dokter ya, atau kita sedang mengantarkan saudara kita di dokter ya, atau kita bisa eh, di saat kita naik sepeda motor ya, kita juga bisa ya melakukan teknik ini di saat kita mengantri ya, di saat kita berada di pom bensin ya, saat antrian panjang tuh pom bensin, Pak, motor mau diganti nggak? Diganti apa? Ini Pak, cuma 1 juta Pak DP-nya. Wah, masa sih? Iya Pak. Lagi ada promo loh Pak. Ya, ada bonusnya lagi Pak. Bonusnya apa? Gitu. Bonusnya Pak, dapat DVD player Pak. Misalkan seperti itu ya. Wah, masa sih? Iya, 1 juta dapat DVD player. Iya Pak. Nah, kalau Bapak nggak percaya Pak, ini nomor telepon saya, ini kartu nama saya. Bapak bisa hubungi saya. Ya, nah, boleh Pak, saya tahu ya nomor telepon dan nama Bapak. Oh boleh, silakan. Ada pertukaran ya, teman-teman, ada pertukaran kontak number di waktu-waktu yang singkat itu sehingga kita memiliki kesempatan ya untuk menjual. Nah, teman-teman atau sahabat sales Indonesia ya, tahapan kedua how to prepare the elevator pitch kita sudah pelajari dan tentunya dibutuhkan sebuah kesadaran bahwa teknik yang kedua ini adalah
sangat penting ya. Sadar ketika kita menganggap ini adalah penting, tentunya ada kesadaran dan dorongan dalam diri kita untuk menerapkannya dimanapun ya, teman-teman berada, dimanapun kita berada, untuk selalu memiliki antusias untuk jualan, jualan ya. Karena dengan jualan kita akan mendapatkan hasil ya. Nah, teman-teman, sahabat Sales Indonesia, ya terima kasih atas perhatiannya dan pembelajaran di pagi hari ini ya. Dan kita akan lanjutkan nanti di tahapan ketiga ya. Untuk teknik tahapan ketiga berikutnya ya, yang yaitu akan membahas tentang bagaimana kita bisa melakukan prospecting itu lebih efektif ya. Saya rasa cukup ya, sahabat Indonesia, teman-teman Sales Indonesia ya. Sampai ketemu lagi dan sukses untuk kita semua. Ya rugi.